Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2252 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop, Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan menghukum Yehuda bukan tanpa sebab. Yehuda sudah ditegur, sudah diperingati, tapi mereka tidak mau mendengar. Coba saudara lihat ayat 3 dan ayat 4. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini,
Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi apa? Kamu tidak mau mendengarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 23 tahun lamanya Tuhan memperingati mereka. Tuhan menegur mereka supaya apa? Supaya mereka bertobat, agar mereka tidak ditimpakan malapetaka. Tapi Yehuda tidak mau mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat teguran Tuhan kepada Yehuda. Firman Tuhan itu datang terus menerus, kata firman Tuhan ini, dan berbicara kepada mereka selama 23 tahun. Begitu lamanya Tuhan menegur umat Tuhan ini supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan mendatangkan hukuman kepada umat Tuhan, kepada Yehuda, Tuhan menegur mereka supaya apa? Supaya mereka bertobat, kembali kepada Tuhan, agar mereka tidak mengalami malapetaka atau hukuman dari Tuhan. Tapi saudara, mereka tidak mau mendengar. Padahal 23 tahun Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai Yeremia untuk berbicara supaya umat Tuhan bertobat, tetapi mereka tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan. Mereka mengabaikan semua apa kata firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh nabi-nabi Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 23 tahun, hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk menegur umat Tuhan, untuk menegur Yehuda, pesannya itu sama. Seruan pertobatan, tinggalkan perbuatan-perbuatanmu yang jahat, jangan mengikuti Allah lain selain dari Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Dialah yang harus mereka beribadah dan sujud menyembah. Selain daripada itu Baal, itu berhala. Beribadah kepada yang bukan Allah Israel, yang menyembah selain daripada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan ditimpakan malapetaka. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, satu hal yang membuat sakit hati Tuhan ketika umat Tuhan meninggalkan ibadah mereka kepada Tuhan. Ketika umat Tuhan tidak sujud menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, di saat mereka tidak menyembah Allah Israel itu, umat Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini mungkin teguran terakhir dari Tuhan sebelum saudara dihukum oleh Tuhan. Saudara mungkin sudah bertahun-tahun saudara ditegur hamba Tuhan supaya saudara bertobat, tinggalkan semua perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Mari beribadah kepada Tuhan, sujud beribadah hanya kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tapi saudara masih mengabaikan. Saudara, saya belajar dari firman Tuhan ini. Sebelum Tuhan mendatangkan hukuman malapetaka kepada umat Tuhan itu, Tuhan menegur mereka. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat, dan
sembah atau beribadalah kepada Allah pencipta langit dan bumi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, tidak meninggalkan perbuatan jahat, tidak kembali kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mereka akan kena musibah. Mereka akan kena malapetaka. Mereka akan kena murka Tuhan. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini mungkin teguran terakhir sebelum hukuman Tuhan menimpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari respon firman Tuhan dengan apa? Bertobat. Amin. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yang tadinya mungkin saudara tipu sana tipu sini, melakukan dosa-dosa, percabulan, persinahan, kecemaran. Semua perbuatan daging sudah melekat dalam kehidupan saudara sehingga saudara melakukan semua hal-hal yang Tuhan benci. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat dan tinggalkan perbuatanmu itu dan beribadalah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara bertobat, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan daging, saudara lalu datang ke gereja, beribadah, memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hukuman tidak akan menghampiri saudara. Saudara, saya jamin tidak akan kena malapetaka. Saudara akan dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Amin. Makanya saudara respon firman Tuhan. Karena kalau kita tidak merespon firman Tuhan, sama seperti dengan Yehuda. Dibuang ke Babel. Mereka dijadikan budak di Babel selama 70 tahun. Kalau bisa dikatakan 2 generasi mereka ada dalam pembuangan, di mana mereka menderita, mereka bekerja mati-matian tetapi mereka tidak diupah. Semua hasil mereka tidak mendapatkan keadilan. Saudara, orang kalau sudah diperbudak, dijajah, saudara, itu gak enak, saudara. Mereka tidak ada sukacita. Yang ada apa? Keluhan, komplain. Karena mereka menderita, dibuat susah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita respon firman Tuhan ini dengan bertobat, tinggalkan perbuatan-perbuatanmu yang jahat, perbuatan-perbuatan daging itu, dan mari beribadah kepada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seruan pertobatan, seruan supaya umat Tuhan Yehuda meninggalkan semua perbuatan-perbuatannya yang jahat, supaya mereka meninggalkan Allah lain dan beribadah kepada Tuhan Allah Israel itu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Sehingga Tuhan marah. Tuhan sakit hati. Tuhan mendatangkan malapetaka kepada Yehuda. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, respon firman Tuhan dengan apa? Yang pertama, dengarkan teguran firman Tuhan. Kalau saudara masih ditegur oleh firman Tuhan, itu tanda Tuhan masih mengasihi saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara ditegur oleh firman Tuhan, jangan sakit hati, jangan marah. Respon saudara dengan langkah yang kedua, bertobat. Amin. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatanmu yang jahat, perbuatan-perbuatan daging itu. Tuhan benci, Tuhan gak suka saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup dalam roh, maka kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Amin. Selama kita masih hidup dalam daging, perbuatan daging kita lakukan, saudara tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus,
maka kita akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan daging kita. Amin. Sehingga yang keluar dari kehidupan kita itu hasil dari pimpinan Roh Kudus, buah-buah roh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, respon dengan bertobat. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan daging. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti menghasilkan buah-buah roh. Haleluya. Yang ketiga saudara, mari kita mau beribadah kepada Allah yang benar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Amin. Saudara, orang yang menyembah Allah lain, saudara, mereka menyembah yang menjadi buatan tangan mereka. Ada yang membentuk menjadi satu bentuk, lalu mereka sembah, sujud, mereka memberikan korban persembahan, padahal itu buatan tangan mereka sendiri. Atau Allah lain yang dimaksudkan di sini, ya sesuatu yang tidak ada sebenarnya, cuma ada di hayalan mereka, tapi mereka katakan, oh itu Allah. Atau sesuatu yang mereka anggap, oh ini bulan, bintang ini, pohon ini Tuhan dan sebagainya. Lalu mereka sembah. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan beribadah dan sujud menyembah yang bukan Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Allah yang benar. Allah Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang harus kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan Yesus, kita tidak turut dihukum. Amin. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Coba saudara lihat Roma pasal 8, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita tidak akan dihukum. Orang di luar sana berkata, oh semua orang kan harus ke neraka dulu. Saudara, kalau sudah ke neraka, saudara, sudah selamanya di sana. Itu menandakan saudara dihukum. Saudara binasa kalau sudah di dalam neraka. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan ada di dalam Kristus. Dan Yesus Kristus ada di dalam dia. Dia tidak turut dihukum. Amin. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tidak mau menghukum orang sebenarnya. Tapi untuk menjadi satu pelajaran yang berharga untuk semua umat manusia, maka keadilan Tuhan yang harus turun. Ketika umat Tuhan berbuat salah, pasti ada hukuman untuk menyatakan keadilan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan gak senang menghukum. Tuhan senang memberkati. Amin. Tuhan senang kalau saudara dan saya diselamatkan. Tuhan tidak mau saudara dihukum. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Tuhan mau saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tidak ditimpa malapetaka atau hukuman Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan, dengarkan teguran firman Tuhan. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, langkah yang kedua, bertobat. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kembali ke jalan Tuhan. Lakukan yang benar.
Amin. Dan yang ketiga, beribadalah kepada Allah yang benar, Allah yang disembah oleh nenek moyang Israel, yaitu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.